Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan bagi dulur-dulur ataupun keluarganya yang dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Nah, di video kali ini kita masih main-main dulur ke kebun jeruk varietas Siamadu. Untuk umur sendiri kemarin di bulan 1 berulang tahun yang ketiga dulur-dulur. Nah, untuk musim yang sangat tidak menentu seperti ini dulur-dulur, untuk perawatan kali ini sedikit review dulur-dulur ya. Kemarin setelah melakukan sanitasi lahan, alhamdulillah untuk serangan lalat buahnya juga sudah hampir bisa saya katakan sudah hampir hilang dulur-dulur, karena mungkin terpotong dengan jeda jeruknya sedikit yang sudah mulai masak. Jadi kemarin setelah beberapa kali spray sudah hampir tidak ada lagi kendala di lalat buah. Tapi dengan cuaca yang seperti ini dulur-dulur, untuk penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik dulur-dulur ya. Karena cuaca yang kadang terik lalu tiba-tiba hujan, itu akan membuat khususnya hama tanaman, khususnya penyakit tanaman sangat sering terjadi dulur-dulur. Nah, untuk spray kali ini saya menggunakan fungisida sistemik yang sangat bagus khususnya untuk tanaman jeruk, yaitu dengan bahan aktif difenoconazole yang bersifat sistemik, artinya dia akan masuk ke seluruh jaringan tanaman, bisa mengobati, mencegah, dan juga membunuh cendawan-cendawan jamur dulur-dulur, sehingga tanaman akan lebih kuat, tidak rentan terhadap serangan-serangan jamur. Dan untuk memperkuat daya kerjanya, saya tambahkan kalsium dulur-dulur. Nah, loh mas, kalau ada dulur-dulur yang bertanya, loh mas kok nggak pakai ZPT Antonik, biasanya pak spray kok pakai itu? Jadi karena di fungisida bahan aktif difenoconazole sudah mengandung ZPT dulur-dulur, jadi kita tidak perlu lagi untuk menggunakan tambahan ZPT. Kenapa seperti itu? Takutnya nanti kalau kita menggunakan ZPT lagi, salah satu ZPT-nya akan terdegradasi fungsinya. Jadi lebih baik kita gunakan saya mix dengan kalsium. Ini sudah saya buktikan dengan di beberapa kali penyepraian, dan yang paling kentara itu di salah satu tanaman saya, bawang merah dulur. Dia akan mempertebal daun, membuat daun menjadi lebih kokoh dan tidak rentan terhadap perubahan cuaca. Dan nanti di akhir video setelah melakukan penyepraian ini akan saya lakukan pengamatan atau amati dulur-dulur efeknya seperti apa. Tapi insya Allah apa yang sudah saya share di video itu sudah saya lakukan sebelumnya, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Untuk bahan aktif fungisida sistemik bahan aktif difenoconazole sering dipakai di petani daerah saya dulur, dan dicampur dengan kalsium. Untuk saya pribadi hasilnya sangat-sangat memuaskan, karena selain mempertebal daun, membuat daun lebih hijau, dan tanaman jeruk akan jauh-jauh lebih kuat menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim sekarang ini. Dan juga yang paling penting fungsi dari kalsium dulur-dulur ya, karena kemarin setelah melakukan pemupukan brol bunganya keluar, jadi harus kita lakukan penyepraian menggunakan kalsium agar bunganya tidak mudah rontok. Dan apalagi untuk tanaman jeruk-jeruk yang sedikit kurang rimbun atau masih di usia
muda yang sudah berbuah, pencegahan penyakit ngapas biasanya bisa dilakukan, tidak mengobati dulur untuk penyakit ngapas karena itu terkena paparan sinar matahari ya, tapi paling tidak bisa meminimalisir penyakit ngapas. Karena kalsium sendiri selain untuk membuat bunga tidak mudah rontok, dia juga membantu untuk memperkuat sel-sel pembelahan sel, sehingga untuk tanaman yang biasanya terkena sinar matahari sedikit terlapisi, sehingga kelembapan di daerah kulitnya bisa sedikit terjaga sehingga tidak mudah untuk terjadi ngapas. Nah itu tadi dulur-dulur untuk reviewnya. Untuk spray kali ini tetap dulur andalan saya Muspilan, karena bunganya banyak saya tambahkan Abamectin. Tidak lupa pelekat dulur-dulur ya. Nah ini saya gabung karena takutnya masih ada sisa-sisa lalat buah, bahan aktif metomil. Nah untuk fungisida bahan aktif difenoconazole saya pakai Meridargam Top Score dan juga kalsium natural. Tidak lupa Polaram dan juga sulfur. Yang di botol putih tadi itu tidak saya pakai dulur, itu bekas untuk spray di lahan keprok batu 55. Insya Allah videonya nanti akan segera saya buatkan. Nah untuk dosis pelekat sendiri dulur, karena kita butuh maksimalisasi fungisida yang bersifat sistemik, jadi untuk penyepraian kali ini saya berikan 200 ml per 250 sampai 300 liter air. Untuk bahan difenoconazole-nya sama, saya berikan 200 ml per 250 liter air dulur-dulur ya. Kalau bisa harus menggunakan pelekat supaya efeknya lebih cepat dulur-dulur, penetrasi ke dalam jaringan tanaman lebih cepat terbantu. Dan untuk insektisidanya saya memakai bahan aktif acetamiprid, saya berikan 150 per 250 liter air, seperti yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, apa itu acetamiprid. Nah untuk insektisida Abamectinnya ini saya berikan sekitar 200-an dulur, 200 ml per 250 liter air. Ini untuk pencobaan kutu trip, karena di beberapa pohon bunganya sangat lebat, sehingga untuk pencegahan sejak dini agar nanti ketika besar buahnya tidak kusam dan terhindar dari serangan hama trip. Untuk kali ini saya memakai Abamectin dengan konsentrasi 18 EC dulur-dulur ya. Nah itu tadi untuk insektisida Abamectinnya. Untuk metomil seperti yang sering di video sebelumnya yang saya jelaskan, ini juga untuk serangga-serangga lain dan juga untuk pemberantasan lalat buah dulur-dulur ya. Karena metomil sendiri kita tahu sebagai pengham perusak telur atau dia di stadium telur. Jadi semua untuk serangga-serangga yang sudah bertelur insya Allah akan diurus lah dengan bahan aktif metomil. Untuk fungisida sulfur sendiri tetap yang bersifat kontak dan juga bersifat akarisida dulur-dulur saya berikan. Untuk spray kali ini agak banyak, 500 gram per 250 liter air dulur-dulur. Jadi untuk spray kali ini saya menggunakan 2 fungisida kontak, sulfur dan juga mancozeb tetap, dan 1 fungisida sistemik ya dulur-dulur ya. Nah, untuk mancozeb sendiri saya berikan 500 gram dulur, karena kita butuh pertahanan ataupun perawatan yang ekstra di cuaca yang sangat tidak menentu, agar daun-daun tidak mudah rontok dulur. Terutama pada saat seperti ini kita harus benar-benar menjaganya, karena buah juga suka banyak dan juga berbunga. Untuk kalsium sendiri saya berikan dosis 500 gram per 250 liter air,
silakan menggunakan merek dagang apapun, apalagi dengan kandungan unsur boron dulur, agar tanaman terutama bunga tidak mudah rontok dan juga buah tidak mudah rontok juga dulur. Nah itu tadi untuk fungsi pestisida untuk penyempraian hari ini dulur-dulur ya, yang insya Allah akan bagus digunakan pada saat cuaca seperti ini dulur, dengan menggunakan fungisida sistemik dengan bahan aktif difenoconazole ditambah dengan kalsium. Insya Allah itu akan saling melengkapi dulur. Itu sudah sering saya lakukan, saya praktekkan, dan hasilnya seperti ini dulur. Daun tampak jauh lebih hijau dan juga tanaman kelihatan lebih subur dan juga sehat dulur, dan bunga tidak mudah rontok. Dan alhamdulillah untuk penyakit ngapas yang sering menjadi keluhan para dulur-dulur ya, itu terjadi karena paparan cahaya matahari secara langsung, itu yang saya tahu dulur-dulur ya. Nah sehingga penggunaan kalsium dimaksudkan untuk memberikan kelembaban karena akan melapisi kulit dari tanaman jeruk, sehingga tidak, walaupun terkena paparan sinar matahari secara langsung, dia akan sedikit terproteksi dulur-dulur. Dan kalsium sendiri juga berfungsi sangat banyak, selain mencegah kerontokan, dia juga pelindung pertama tanaman dari bahayanya jamur. Nah maka dari itu dulur-dulur silakan gunakan spray menggunakan kalsium. Nah inilah hasilnya dulur. Ini video ini saya ambil setelah 3 hari pasca melakukan penyemprotan, karena kemarin tidak sempat langsung mengambil videonya dulur. Alhamdulillah untuk bunga masih terjaga dengan baik, dan untuk serangan hama trip alhamdulillah masih bersih dulur, daun-daunnya masih bersih. Untuk keadaan tanaman sangat memuaskan. Nah ini harus perlakuannya harus seperti itu dulur. Oh ya, tips saja dulur, untuk penggunaan fungisida yang berbasis sistemik itu sangat rentan dulur ya. Nah untuk fungisida biasanya di daerah, untuk saya pribadi, untuk fungisida sistemik yang saya pakai sebenarnya ada beberapa yang sering saya gunakan, yaitu bahan aktif difenoconazole, carbendazim dengan merek dagang Pendas, dan juga hexaconazole, sama-sama berbahan aktif golongan azol dulur-dulur ya. Dan biasanya untuk golongan azol sendiri sudah mengandung ZPT, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ZPT lain dulur, agar selain menghemat juga efektivitas kerjanya bisa lebih terjaga. Dan untuk spray fungisida dengan bahan aktif yang sama maksimal digunakan 2 kali penyempraian dulur. Jadi setelah spray kali ini bisa sekali lagi dispray, dan untuk yang ketiga usahakan mengganti merolling, karena untuk fungisida yang berbase sistemik akan membuat hama lebih cepat resisten ataupun kebal dulur-dulur ya, berbeda dengan fungisida yang berbase kontak. Nah itu tadi dulur untuk penyempraian kali ini, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Tetap amanah dan selalu ingat dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia. Tetap jaga kesehatan dulur-dulur.